Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai kelanjutan dari kemarin. Kemarin kita sudah mempelajari CTMC atau Continuous Time Markov Chain. Kemudian di sini kelanjutannya adalah proses renewal proses. Nah, di sini yang sudah kita pelajari yaitu proses Poisson, di mana proses Poisson itu adalah proses hitung atau proses counting di mana waktu antar kejadian berdistribusi eksponensial, independen, dan identik. Nah, sekarang untuk yang renewal proses itu kita ada di generalisasinya, yaitu proses counting di mana waktu antar kejadian itu tidak harus eksponensial distribusinya, jadi bisa berdistribusi apapun yang independen dan identik. Nah, ini juga di bawah juga saya berikan definisinya. Jadi misalkan NT adalah proses counting, kemudian XN itu adalah waktu antar kejadian. Ya, jadi kejadian ke N-1 sampai ke N, kejadian pertama ke kedua dan seterusnya, waktu antar kejadian. Nah, jadi untuk variabel random X1, X2 sampai Xn, ketika dia itu sequence-nya itu independen dan terdistribusi identik, maka counting prosesnya itu disebut dengan renewal proses. Kata kuncinya di sini bedanya proses renewal dan proses Poisson adalah kalau proses Poisson waktu antar kejadiannya berdistribusi eksponensial. Tapi kalau yang renewal itu lebih umum lagi, yaitu bisa berdistribusi apapun. Contohnya misalkan kita mempunyai persediaan lampu yang tak hingga, di mana lifetime-nya independen dan distribusinya identik. Nah, anggap kita hanya menggunakan satu bola lampu saja di suatu waktu. Dan apabila lampu tersebut padam, kita langsung menggantinya dengan yang baru. Jadi dalam kondisi ini NT-nya disebut renewal proses ketika NT merupakan jumlah bola lampu yang padam pada suatu waktu T. Jadi kejadiannya apa di sini? Kejadiannya adalah lampu yang padam. Berarti X1 tadi kalau kita hubungkan dengan slide sebelumnya, X1 adalah waktu antara lampu pertama, waktu pertama lampu dinyalakan sampai kejadian pertama terjadi, yaitu padam pertama terjadi. Kemudian X2 adalah setelah lampu padam kan diganti yang baru, itu jalan lagi sampai padam lagi, itu X2, lanjut lagi dan seterusnya. Nah, misalkan seperti ini. Renewal di gambar 7.1 ini ada keterangan, captionnya adalah renewal and inter-arrival times. Ya, jadi di sini X1 adalah waktu antar kedatangan, kemudian S-nya seperti yang dulu, S-nya adalah menandakan renewalnya, jadi 0 sampai S1 itu renewal pertama, atau kalau yang dulu S itu definisinya adalah waktu tunggu sampai kejadian pertama terjadi. Kalau S2 waktu tunggu sampai kejadian kedua terjadi dan seterusnya.
Jadi ini masih mirip dengan proses Poisson kemarin. Kalau proses Poisson kemarin S1 itu waktu tunggu sampai kejadian pertama terjadi. Kalau di sini adalah proses renewal yang pertama sampai S1, S2 proses renewal yang kedua dan seterusnya. Nah, jadi di sini S0 itu sama dengan 0. Jadi dimulainya periode waktu, kemudian Sn sama seperti yang proses Poisson, penjumlahan dari Xi. Nah, di dalam renewal proses rata-rata waktu antar pembaruan atau renewalnya itu mu-nya ekspektasi dari Xn. Kemudian kita simbolkan dengan MT untuk ekspektasi dari jumlah kejadiannya. Ekspektasi MT itu kita simbolkan dengan MT, di mana dia adalah penjumlahan dari probabilitas NT lebih besar dari K. Atau ini sama dengan probabilitas penjumlahan dari probabilitas jumlah kejadian lebih dari K itu sama dengan W, ini waktu tunggu ya. Ini di waiting times. Kalau di textbook yang berbeda itu W. Kalau yang S itu sama. S sama W sama. Ya, jadi penjumlahan dari probabilitas waktu tunggu kurang dari T itu juga sama dengan penjumlahan dari FK fungsi T, di mana F adalah distribusi antar kedatangan suatu kejadian.
lanjutkan, mohon maaf. Untuk distribusi dari NT sendiri ini ada beberapa hubungan penting, yaitu jumlah pembaruan atau renewal pada waktu T lebih besar dari atau sama dengan N jika dan hanya jika pembaruan ke T terjadi sebelum atau pada waktu T, sehingga N besar T itu lebih besar dari N itu ekuivalen dengan Sn kurang dari sama dengan T. Makanya yang tadi kenapa yang NT lebih besar dari K bisa sama dengan WK kurang dari T. WK ini sama dengan yang Sn itu ya, waiting time, waktu tunggu. Nah, jadi ketika ditanyakan salah satu, maka kita juga bisa langsung switch ke satunya. Gitu. Jadi probabilitas NT sama dengan N itu kan sama dengan probabilitas NT lebih besar dari K dikurangi probabilitas NT lebih besar dari N plus 1. Ini juga ekuivalen dengan yang bawah ini. Probabilitas jadi jumlah kejadian lebih besar dari N itu ekuivalen dengan waktu tunggu sampai kejadian ke N terjadi kurang dari T. Jadi ini nanti yang akan kita manfaatkan untuk perhitungan. Nah, karena variabel random xi di mana i lebih besar sama dengan 1 itu independen dan mempunyai distribusi yang sama, yaitu f. Nah, F ini yang distribusi sembarang itu tadi ya. Kalau kemarin Poisson, kini kita ngomongnya eksponensial terus. Kalau ini kita ngomongnya F, distribusi sembarang. Ini distribusi F tersebut itu adalah distribusi dari XI. Maka Sn di mana penjumlahan dari XI itu juga terdistribusi sebagai Fn. Nah, Fn ini adalah konvolusi n-fold ya, konvolusi n-fold dengan F. Jadi konvolusi ini kan seperti perkalian. Jadi perkalian distribusi itu dengan distribusi itu sendiri. Nah, jadi dari persamaan 7.3 itu kita bisa mendapatkan bahwa probabilitas NT sama dengan N itu sama dengan FNT dikurangi Fn plus 1T. Apa itu konvolusi? Di sini saya sepertinya ini. Jadi konvolusi itu seperti ini. Misalkan kita ingin menghitung dua distribusi, menggabungkan dua distribusi yang berbeda, yaitu distribusi X ditambah distribusi Y, di mana keduanya itu independen. Nah, misalkan X dan Y-nya itu continuous, kemudian X itu PDF-nya F dan Y PDF-nya adalah G, maka distribusi bersama dari X plus Y ya, F besar ini berarti kumulatif distribution function, CDF-nya itu seperti ini nanti. CDF berarti kan probabilitas X plus Y kurang dari A itu sama dengan, karena keduanya continuous, maka perkalian dari kedua PDF kita integralkan dan seterusnya, akhirnya kita dapatkan integral ini. Jadi intinya konvolusi itu adalah penggabungan dari beberapa distribusi, bisa distribusinya sama atau tidak. Pada kasus ini misalkan distribusinya ini sama, makanya di sini bilangnya n-fold convolution of F with itself. Jadi F dengan F dengan F dan seterusnya sebanyak n kali, dan ini sebanyak n plus 1 kali. Contoh misalkan kita punya PXN sama dengan I itu sama dengan P dikalikan 1 min P I minus 1. Nah, ini adalah PMF dari distribusi geometrik. Maka
misalkan distribusi antar kedatangannya itu geometrik, maka S1 sama dengan X1 itu bisa diinterpretasikan sebagai jumlah kejadian yang dibutuhkan, jumlah percobaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan sukses yang pertama, di mana percobaan-percobaan tersebut independen dan memiliki probabilitas P untuk sukses. Nah, dengan seperti distribusi geometrik, jadi berapa kali percobaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan sukses yang pertama, di mana percobaannya itu independen dan memiliki probabilitas sukses P. Maka Sn kan penjumlahan dari Xi itu bisa diinterpretasikan sebagai jumlah percobaan yang dibutuhkan untuk memperoleh N sukses. Maka ini kalau distribusinya Sn ketika interpretasinya seperti itu berarti interpretasi untuk distribusi negatif binomial, sehingga probabilitas Sn sama dengan K-nya adalah seperti ini untuk negatif binomial. Kemudian probabilitas Nt sama dengan N, kita ikut yang tadi ini ya, Fnt dikurangi Fn plus 1T, sehingga ini Fnt nya, ini Fnt, yang ini Fn plus 1T. Jadi di sini mulai N, di sini mulai N plus 1. Karena kejadian tersebut terjadi secara independen dengan probabilitas P pada 1, 2 dan seterusnya, maka probabilitas N sama dengan N. Jadi coba kita lihat di sini. Jadi kan ini penjumlahan dari N ke T, kemudian N plus 1 ke T, berarti nanti jadinya tinggal N saja, ini tinggal 1 ya, tinggal 1 ya, jadi tinggal tinggal 1 karena ini mulai N, ini mulai N plus 1, kemudian di sini P-nya pangkat N, 1 min P, di sini kita masukkan T-nya, T dikurangi N. Kemudian saya lanjutkan ke yang selanjutnya. Jadi ekspresi yang lain untuk probabilitas Nt sama dengan N itu bisa juga kita menggunakan ini ya, probabilitas bersyarat. Jadi probabilitas ini adalah sama dengan integral 0 sampai T hingga probabilitas Nt sama dengan N diberikan bahwa Sn sama dengan Y, kemudian dikalikan dengan PDF dari Sn. Jadi memang ada beberapa cara untuk ini. Jadi berawal dari ini, nanti misalkan nanti jadi seperti ini, kita kalikan sehingga bisa seperti ini, dan ini yang akan kita gunakan nanti. Jadi probabilitas Nt sama dengan N itu juga bisa kita hitung dari fungsi distribusi kumulatif dan juga probability density function-nya menggunakan ini, dimana F bar di sini adalah 1 dikurangi F CDF-nya. Nah, jadi kita punya dua rumus. Yang pertama rumus untuk ini, jadi terserah mau nanti pakai apa, yang penting yang diketahui yang mana. Tuh. Dan yang kedua adalah yang ini. Ini konvolusi tadi sudah, misalkan ada contoh lain, contoh 7.2.
Misalkan kita punya CDF fx 1 min e pangkat lambda x, maka Sn yang merupakan penjumlahan dari eksponensial random variable dengan rate lambda, maka akan mempunyai distribusi gamma. Maka di sini bisa kita lihat di sini penjumlahan dari distribusi eksponensial itu akan membentuk gamma. Jadi eksponensial dengan rate lambda itu penjumlahannya misalkan x1 sampai xn, maka distribusinya akan menjadi gamma n lambda di sini. Maka bisa kita manfaatkan ini sebagai integral. Kita menggunakan yang rumus yang ini ya. Kita menggunakan rumus yang ini, jadi integral 0 sampai t 1 minus CDF nya dikalikan probabilitasnya, sehingga ini 1 minus CDF nya berarti kan 1 minus ini, berarti tinggal e pangkat min lambda x, dimana x nya kan sudah diganti menjadi t min y, ini t min y. Nah, di sini ini adalah PDF dari gamma, sehingga ketika kita operasikan akhirnya akan menjadi seperti ini. Kalau ini adalah PDF dari apa? Ini PDF dari Poisson. Ya. Jadi ketika waktu antar kedatangannya itu distribusinya eksponensial, maka waktu tunggunya distribusinya gamma. Maka di sini probabilitas NT sama dengan N nya akan menjadi Poisson. Beberapa latihan lain yaitu misalkan ada proses renewal di mana lifetimes-nya x1, x2 dan seterusnya itu variabel random discrete yang punya distribusi Poisson dengan min lambda. Ini maka apa distribusi dari waktu tunggu WK. Jadi misalkan x1 x2 nya itu kalau kita biasanya eksponensial, ini adalah Poisson. Jadi bukan eksponensial tapi Poisson, waktu antar kedatangan itu Poisson. Maka apa distribusi dari waktu tunggunya. Kemudian hitunglah probabilitas NT sama dengan kira-kira apa? Waktu tunggu kan penjumlahan dari waktu antar kedatangan. Jadi penjumlahan dari x1 tambah x2 sampai xk itu distribusinya apa? Berarti Poisson tambah Poisson tambah Poisson jadinya apa? Jadi di sini Poisson ditambah Poisson masih Poisson. Ya, ini jawabannya. Dengan parameter lambda dikali k. Tadi kan x1, x2, x3 sampai xk. Masing-masing rate Poissonnya adalah lambda. Nah, di sini kok bisa seperti itu? Maka di sini ada ini ya, penjumlahan dari dua random variable Poisson. Jadi kalau yang tadi lebih dari 2, cuma ini saya ilustrasikan misalkan 2. Misalkan 2 dengan rate-nya berbeda, yaitu x1 dan x2. Maka apa distribusi dari x plus y yang masing-masing adalah Poisson dengan rate yang berbeda. Maka kita lakukan konvolusi seperti yang tadi, konvolusi ya. Cuman ini untuk variabel random discrete, maka tidak pakai integral tetapi sigma di sini.
Kemudian ini bisa kita kalikan karena independen, maka di sini interseksinya atau irisannya kan menjadi bisa dikalikan seperti ini, maka kita mengalihkan dua Poisson dan dioperasikan sampai ke bawah ketemunya ini. Maka ketika melihat ini tetap Poisson dengan rate yang berbeda, rate-nya lambda 1 ditambah lambda 2. Berarti Poisson ditambah Poisson tetap Poisson dengan rate-nya itu ditambahkan. Berarti kalau yang tadi yang ini kan X1 sampai Xk itu rate-nya sama. Berarti kan lambda ditambah lambda sebanyak K. Berarti lambda kali K. Lambda kali K ini. Kemudian probabilitas NT sama dengan K-nya adalah kita memakai rumus yang ini. Fnt dikurangi Fn plus 1. Maka di sini kita tadi sudah ketemu ya. Jadi F-nya ternyata masih Poisson. Maka di sini Fn dikurangi Fn plus 1. Ini N-nya ini K, jadi Fk dikurangi Fk plus 1. Karena ini F-nya itu CDF, berarti ya kita butuh menambahkan ini tambahannya. Ini bisa diteruskan, cuman di sini sampai sini saja. Contoh lagi, misalkan ada proses renewal NT memiliki distribusi antar kedatangannya itu gamma R lambda. Jadi di sini PDF-nya ini, maka tunjukkan bahwa probabilitas NT lebih besar dari N itu nanti akan menjadi ini seperti apa? Ini seperti Poisson ya. Dari gamma, tunjukkan bahwa dari gamma itu bisa jadi Poisson. Nah, ini jawabannya. Jadi misalkan ada proses Poisson mempunyai rate lambda dan katakanlah bahwa suatu kejadian dari proses renewal terjadi kapanpun ketika satu dari kejadian itu yang dinomori R, 1R, 2R, 3R dari proses Poisson terjadi, maka di sini probabilitas NT lebih besar dari N itu sama dengan probabilitas N dikalikan R atau lebih proses kejadian Poisson dalam waktu T. Berarti ini bisa langsung dijumlahkan untuk menjadi distribusi Poisson di mana I-nya berawal dari N dikalikan R. Nah, tapi ini saya mencoba untuk membuktikan dengan cara lain, mungkin yang kiri ini kurang bisa dimengerti. Jadi misalkan kita punya XI itu gamma R lambda, maka Sn berarti kan penjumlahan gamma ditambah gamma itu tetap gamma, tinggal parameternya yang berubah, hanya parameter yang awal saja, yaitu menjadi gamma N dikali R, lambda. Nah, ketika R adalah integer atau bilangan bulat, maka gamma N R, lambda itu sama dengan R lang, distribusinya menjadi distribusi R lang N R, lambda. Nah, distribusi R lang adalah special case dari gamma itu sendiri. Nah, gamma itu lebih umum, kalau R lang itu harus integer R-nya. Maka probabilitas NT lebih besar dari N itu sama dengan probabilitas Sn kurang dari sama dengan N ya, dan ini kita tulis sebagai Fnt. Maka Fnt-nya itu adalah
harusnya I sama dengan 0 ya. Jadi ini I sama dengan 0, belum presisi. Ya mungkin jadi Nt itu sama dengan penjumlahan I sama dengan 0 sampai lambda, kemudian 1 minus penjumlahan dari untuk distribusi Erlang ini tadi. Jadi penjumlahan Fnt adalah penjumlahan I sama dengan 0 sampai tak hingga dari PDF distribusi Erlang tadi. Kemudian kalau ini kan I sama dengan 0 sampai NR minus 1 ya, 1 dikurangi sigma mulai I sama dengan 0 sampai NR minus 1, maka itu sama dengan I nya mulai NR sampai tak hingga itu ya. Kemudian di sini kita menjumlahkan mulai I sama dengan 0 sampai tak hingga, yang dijumlahkan adalah mulai NR sampai tak hingga, maka hasil akhirnya adalah I sama dengan NR sampai tak hingga untuk penjumlahannya. Jadi terbukti bahwa ini seperti ini. Latihan selanjutnya, latihan 3, misalkan ada proses renewal di mana waktu antar kedatangannya itu mempunyai distribusi eksponensial dengan parameter lambda. Jadi di sini eksponensial ya. Jadi ini fx sama dengan ini adalah PDF eksponensial, ini adalah CDF dari eksponensial. Maka kita disuruh menghitung F2T. Tadi kan Fnt, sekarang F2T. Dengan menggunakan konvolusi yang sesuai. Nah, kemudian hitung probabilitas Nt sama dengan 1. Jadi bisa kita tahu di sini ya, Fn itu adalah probabilitas waktu tunggunya kurang dari X. Kalau ini juga sama dengan Fn itu integral ini tadi yang sudah kita bahas. Kemudian ini seperti yang tadi ya, ini hanya saya taruh di sini agar memudahkan. Ini yang nanti akan kita cari. Jadi kita disuruh menghitung F2, berarti probabilitas W2 kurang dari sama dengan X. Nah, ketemunya ini, tapi ini coba saya jabarkan. Jadi X1 nya eksponensial lambda, ini CDF dan PDF dan CDF nya. Kemudian kalau S2 itu kan sama dengan penjumlahan dari XI mulai 1 sampai 2, atau dengan kata lain X1 ditambah X2. Nah, distribusinya apa? Distribusinya kan gamma kalau penjumlahan dari 2 eksponensial itu. Gamma dengan parameter 2R, lambda. Maka kalau Fnt itu seperti ini, maka F2 akan menjadi seperti ini. Ya, kalau F1 ya ini kan F2 minus 1, padahal kan F1. F1 berarti hanya F dari eksponensial karena F dari kejadian pertama belum dijumlahkan. Sehingga F2T ya ini kan F2T adalah integral 1 min ini dFy. Setelah itu saya operasikan ke bawah sampai akhirnya ketemu. Ini nanti bisa dipelajari sendiri. Nah, ini yang terakhir, latihan 4, mana yang benar dari ketiga ini? Coba dicermati. Ini
seperti yang tadi ada di definisinya. Ini jawabannya adalah yang A itu benar, yang kedua salah, dan yang ketiga adalah salah. Terima kasih, sekian untuk proses renewal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.